Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok epidemiologi penyakit hewan. Kami akan sedikit memaparkan tentang apa itu epidemiologi penyakit hewan. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rizky Dwi Chandra, NIM 66. Kemudian ada Dian Widya Arbanisi, NIM 71. Ada Dian Hudasari, NIM 73. Ada Muhammad Novel Hanif, NIM 75, ada Ahmad Syed Karami, NIM 77, ada Anggung Rego, NIM 78, ada Sa'dun Sinji, NIM 81. Nah, bagaimana deskripsi, penjelasan, kemudian pemaparan tentang epidemiologi penyakit hewan? Mari kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Bagi yang bersangkutan, saya persilahkan. Oke, yang pertama, kita nanti akan membahas pengertian epidemiologi penyakit tumbuhan. Yang kedua, penyebaran patogen. Yang ketiga, daur besar penyakit tumbuhan. Yang keempat, peramalan epidemi tanaman. Dan yang kelima, rumus epidemiologi. Next. Yang pertama yaitu pengertian epidemiologi penyakit tumbuhan. Epidemiologi adalah pengetahuan tentang penyakit dalam tingkatan populasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Van der Planck 1963. Dengan kata lain, epidemiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari populasi penyakit dalam populasi tanaman inang dalam ruang dan waktu yang sama. Proses terjadinya epidemi penyakit pada populasi inang memerlukan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam jangka waktu tersebut terjadi interaksi antara patogen dan tanaman inang. Epidemik berarti peningkatan insiden penyakit atau terjadi perkembangan penyakit dalam suatu populasi tumbuhan persatuan luas. Epidemi terjadi pada jangka waktu tertentu atau tidak selalu terjadi pada setiap waktu. Epidemi terjadi pada tempat, ruang, wilayah tertentu atau tidak merata di setiap tempat. Sedangkan dikatakan penyakit epidemi apabila suatu penyakit tersebut merata terjadi terus-menerus di setiap musim dan berasal dari tempat yang bersangkutan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme penyebaran patogen. Dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Nah, yang aktif itu dibagi menjadi tiga, ada mekanisme pistol air. Mekanisme ini umumnya terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Askusnya akan membengkak menjelang matang dan pecah atau terbuka pada ujungnya yang mengarahkan spora-sporanya ke atas. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme pemotong. Nah, sel ujung atas dari sporofora terpotong sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Nah, yang selanjutnya itu ada pelepasan basidiospora. Bertempatan simetris pada ujung stigma dan bila spora masak, setetes airnya dikeluarkan dalam heliumnya dan menyebabkan spora terlepas seketika. Nah, yang pasif itu penyebaran yang dilakukan pada suatu patogen yang memerlukan media untuk membantu persebaran patogen seperti air, tanah, angin, bibit tanaman, alat-alat pertanian, dan serangga. Next. Yang kemudian ada faktor yang mempengaruhi persebaran patogen. Yang pertama itu ada angin. Banyak jamur parasit yang penyebarannya terutama dilakukan oleh angin. Jamur membebaskan spora ke udara dalam jumlah yang tak terhingga, mempunyai ukuran yang kecil dan ringan sekali sehingga mudah diangkut oleh angin dalam jarak yang relatif jauh. Ada tanah. Angin membawa spora jamur ke tempat yang jauh, namun sesekali spora tersebut turun dan mengendap di tanah sehingga sangat berpotensi untuk menjadi agen penyebaran patogen. Kemudian air, penyebarannya ini hanya melalui air, hanya bersifat lokal. Yang selanjutnya itu manusia, merupakan agen penyebaran patogen yang paling berpengaruh karena manusia dapat membawa patogen hingga lintas benua dan samudra. Yang selanjutnya, bibit tanaman. Ini akan menjadi agen penyebaran penyakit apabila tanaman yang dijadikan bibit telah terserang patogen terlebih dahulu, sehingga patogen akan melanjutkan daur hidupnya pada tanaman bibit tersebut. Kemudian alat pertanian. Jika penggunaan pertanian sebelumnya dilakukan pada tanaman yang sakit, maka patogen akan terbawa beserta alat pertanian tersebut. Kemudian yang terakhir ada serangga, tidak hanya menjadi agen penyebaran patogen, tetapi juga dapat menjadi tempat habitat patogen. Next. Selanjutnya ada daur penyakit, yaitu daur terjadinya penyakit yang melibatkan perubahan pada tumbuhan dan segala tumbuhan, serta perubahan kehidupan patogen pada lama periode dalam satu musim tanam dan dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya. Yang pertama ada inokulasi, yaitu proses kontaknya inokulum dengan tumbuhan inang. Pada saat ini keberhasilan pendaratan atau sampainya inokulum ke bagian tanaman. Selanjutnya ada penetrasi
atau proses masuknya patogen dan atau bagian tubuh patogen ke dalam tubuh tanaman bisa melalui lubang alami atau melalui luka dan juga dapat melalui penetrasi langsung. Selanjutnya ada infeksi, yaitu proses patogen mengadakan kontak dengan sel-sel jaringan tumbuhan yang peka dan mengambil makanan daripadanya sehingga timbul penyakit. Kemudian selanjutnya ada invasi atau merupakan fase penyerangan. Selanjutnya yang terakhir ada pertumbuhan dan reproduksi. Patogen tumbuh menghasilkan struktur tubuh yang biasa digunakan untuk kelangsungan hidup jenis ini di luar sistem patogenisitas atau untuk keperluan tumbuh dan hidup di sistem patogenisitas yang baru atau pada inang yang baru. Next. Dapat dilakukan dengan menyusun sistem peramalan terlebih dahulu, seperti mengetahui faktor-faktor yang membantu dalam perkembangan penyakit yang perlu dipahami seperti faktor cuaca, kemudian dan pengamatan biologis. Semakin lengkap data yang tersedia mengenai hubungan antara intensitas penyakit dan faktor yang mempengaruhi, maka cara peramalan akan semakin tepat. Agar dapat disusun cara peramalan yang bermanfaat, ada beberapa syarat. Yang pertama, tumbuhan merupakan tanaman yang penting. Yang kedua, penyakit dapat menimbulkan kerugian yang besar, tetapi hanya pada keadaan tertentu. Yang ketiga, perlu terdapat cukup keterangan baik hasil pengamatan atau penelitian mengenai pengaruh berbagai faktor lingkungan terhadap perkembangan penyakit. Dan yang keempat, para penanam cukup siap dan mengerti. Yang kelima, untuk penyakit yang bersangkutan telah tersedia cara pengendalian yang tepat. Yang keenam, terdapat waktu yang cukup panjang antara diumumkan hasil peramalan dengan timbulnya epidemi penyakit. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus epidemiologi. Sebelum ke rumus, alangkah baiknya kita melihat keterangan supaya nanti tidak bingung. Keterangan ini yang pertama ada XT. XT itu adalah banyaknya tanaman sakit setelah periode tertentu atau waktu T. Kemudian X0 adalah banyaknya tanaman sakit mula-mula, artinya dia di awal. Kemudian ada E, bilangan alam, itu sudah ada ketentuannya, yaitu 2,7182. Kemudian ada R, yaitu laju infeksi, tambahan tanaman sakit per satuan waktu. Kemudian T, jangka waktu berlangsungnya epidemi. Kemudian di situ tertera ada 3 rumus. Yang pertama ada XT sama dengan X0 tambah X0 kali R kali T. Rumus kedua, XT sama dengan X0 kurung buka 1 ditambah R kali T kurung tutup. Kemudian yang ketiga, XT sama dengan X0 kali E kali R kali T. Nah, dari rumus ketiga ini, kalau X0 sudah jelas, itu sudah masuk ke rumus. Kemudian ada faktor lain yang wajib masuk. Pertama ada R, dan kedua ada T. Apa itu R? Tadi juga sudah dijelaskan, R adalah laju infeksi. Tambahnya tanaman sakit per satuan waktu. Kemudian T adalah jangka waktu. Artinya, semakin lamanya waktu, semakin panjang infeksi, maka berakibat semakin besar, atau XT-nya nanti juga besar. Kemudian kalau salah satunya panjang, itu sama. Kalau R-nya infeksinya panjang, waktunya pendek, itu bisa memunculkan gejala atau menimbulkan penyakit yang panjang, tapi tidak separah dengan waktu panjang. Dan itu juga berlaku dengan sebaliknya. Jika waktunya panjang, terus kemudian laju infeksinya tidak terlalu besar, itu juga dampaknya sama. Tetap menghasilkan infeksi, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Artinya R dan T itu saling berkaitan, tidak bisa ketimpangan satu dengan yang lainnya, tetapi harus disamaratakan. Itu yang dari rumus. Next. Oke, yang terakhir itu kita masuk di kesimpulan. Di kesimpulan ini tadi udah dijelasin sama teman-teman. Dari kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa penyebaran patogen dalam tanaman terdapat 2 mekanisme, yaitu penyebaran secara aktif dan pasif. Kalau penyebaran secara aktif itu dibagi lagi menjadi beberapa mekanisme, yaitu mekanisme kristal air, pemotongan, dan mekanisme basidiospora. Dan untuk penyebaran secara pasif memerlukan media perantara. Faktor yang mempengaruhi penyebaran patogen itu ada angin, tanah, air, manusia, bibit tanaman, alat pertanian, dan serangga. Terus daur penyakit itu adalah daur terjadi penyakit yang melibatkan perubahan pada tumbuhan dan gejala tumbuhan serta merubah kehidupan patogen. Daur penyakit merupakan proses dalam patogenesis meliputi inokulasi, penetrasi, infeksi, invasi, dan reproduksi patogen. Kemudian peramalan epidemi penyakit dilakukan untuk melakukan usaha pengendalian terhadap beberapa faktor dalam peramalan, yaitu cuaca, pengamatan biologis, dan lain-lain sebagainya. Untuk rumus epidemiologi juga tadi udah dijelaskan sama Sejuta Chandra. Mungkin sekian presentasi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya pada grup WhatsApp yang sudah disediakan di kelas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.